PSBB sudah berjalan 2 hari di Sumatera Barat dan saat ini belum juga tersalurkan bantuan sosial. Dan sore hari ini saya sudah terhubung dengan Uni Yefri Heriani. Halo Uni. Halo. Iya, Uni, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengawal bansos atau bantuan sosial dampak COVID-19, Uni. Bisa Ya, diceritakan dan dijelaskan sedikit, Uni? oke. Jadi pertama kita harus menyampaikan eh, hak masyarakat, hak warga negara untuk mendapatkan dukungan keberlangsungan hidupnya dari pemerintah ketika terjadi bencana. Itu menjadi bagian penting dan prinsip. Nah, ketika pemerintah sudah menyatakan untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak tersebut melalui salah satunya keberlangsungan hidup terkait dengan pemenuhan bahan pokok makanan pertama gitu ya. Ya. Nah, tentunya kita harus memastikan bahwa siapa yang akan mendapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya, artinya Ya. mekanismenya seperti apa, dan bagaimana juga pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dari bansos yang sudah direncanakan itu dari awal itu sudah harus dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, Ya. sekarang menjadi catatan kita adalah sampai hari ini ternyata ketika masyarakat sudah diharuskan di rumah saja Hmm. dan tidak sedikit pemerintah, masyarakat atau rakyat yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja, tidak bisa bekerja lagi, Betul. artinya mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ketika PSBB ini sendiri, masyarakat juga belum mendapatkan dukungan bantuan sosial tersebut. Ini memang menjadi catatan penting. Artinya, pemerintah semestinya harus memastikan kepastian waktu itu harus ditetapkan oleh pemerintah ketika merencanakan sesuatu. Tetapi kalau tidak ada kepastian waktu, artinya pemerintah tidak memberikan sesuatu yang jelas, terang kepada masyarakat. Nah, terkait dengan itu semua, artinya ketika pemerintah belum memberikan kejelasan, tidak ada kepastian waktu bagi masyarakat, maka Ombudsman sendiri sebagai lembaga pengawas penyelenggara layanan publik memastikan bahwa masyarakat harus dapat menyalurkan berbagai keluhan-keluhan yang disampaikan itu. Kemana harus dikeluhkan? Nah, kemarin kita tahu atau hari ini saya ingat bahwa Kementerian Sosial sudah mengeluarkan satu ruang untuk penyampaian keluhan. Ini menjadi bagian yang cukup baik gitu ya untuk ini. Tapi di bagian yang lain pasti masyarakat juga harus punya kepastian. Apalagi sampai saat ini pendataan di beberapa tempat belum selesai dikabarkan karena Ombudsman hingga hari ini sudah menerima sekitar 32 laporan atau keluhan dan konsultasi. Jadi yang 32 itu tidak hanya laporan masyarakat tapi juga ada konsultasi terkait dengan COVID yang di dalamnya ada soal bantuan sosial. Ada sekitar 7 atau 8 itu terkait keluhan bantuan sosial dan terkait ada 2 terkait dengan COVID sendiri. Yang terkait COVID itu kenapa ada masyarakat yang dari luar kota tidak melakukan isolasi mandiri dan pemerintah nagari tidak mendorongnya atau tidak melakukan kontrol terhadap itu. Tetapi di antara yang tadi terkait dengan bansos sendiri ada sekitar 6 laporan itu terkait dengan namanya tidak bisa masuk dalam pendataan karena nagari menyampaikan itu sudah cukup kuota. Padahal pemerintah sudah memastikan siapapun masyarakat yang berada di wilayah tersebut yang sudah tidak memiliki lagi sumber penghidupannya harus dipastikan atau berkurang sumber penghidupannya dan dia dianggap sebagai kelompok yang sudah rentan karena dampak COVID itu harus masuk ke dalam data penerima bantuan sosial. Nah, ini menjadi bagian yang terpenting. Nah, kepastian ini yang seharusnya kita harapkan pemerintah lakukan dan laporan-laporan tersebut sekarang sudah mulai diproses di Ombudsman dan tentunya kita mengharapkan di tingkat kota, kabupaten, provinsi ada saluran-saluran juga di tingkat pemerintah untuk menerima keluhan dari masyarakat ini. Ini menjadi bagian yang terpenting. Dan kita juga berharap karena tidak adanya kepastian atau belum adanya kepastian data ini, kita mendorong
pemerintah mulai tingkat RT Nagari sampai tingkat kota kabupaten di seluruh provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa proses pendataan itu harus segera diselesaikan, segera pula dilakukan verifikasi data tersebut, dan data tersebut harus dipahami dan data penerima nanti harus dipampang sehingga masyarakat tahu siapa yang penerimanya. Dan kita berharap siapa yang akan menerima bantuan sosial tersebut tidak terjadi, jadi prinsipnya tidak ada diskriminatif dan tidak juga KKN, karena ini kerentanan kita diskriminatif dan KKN ya yang akan terjadi, dan ini menjadi bagian penting dan perlu diawasi bersama-sama terkait dengan isu bantuan sosial ini. Dan kita memang harus mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan sosial ini. Dan kita juga perlu juga mengkritisi atau mempertanyakan apakah anggaran untuk bantuan sosial ini betul-betul sudah tersedia gitu ya, sehingga ketika tidak terjadinya percepatan pengelolaan data ini, yang pertanyaan masyarakat, dan salah satunya ada nggak ya anggarannya betul ada nggak ya. Nah ini menjadi bagian yang harus juga dipastikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mari transparan kepada masyarakat apa yang sebetulnya terjadi sehingga masyarakat menjadi aman. Kepastian keamanan itu perlu oleh masyarakat karena masyarakat tidak ingin segala sesuatunya itu menjadi abu-abu dan dipertanyakan dan tidak tahu juga saluran kemana dia harus mempertanyakan. Ini menjadi bagian penting. Lalu nih terkait dengan informasi yang saya terima bahwa seharusnya tanggal 23 kemarin itu seharusnya laporan untuk bantuan sosial ataupun anggaran dana bantuan ini kan sudah sampai ke Presiden, seharusnya itu bagaimana nih Uni? Ya, kalau sampai provinsi aja belum, gimana bisa sampai ke presiden gitu ya. Nah, sementara kan prosesnya juga panjang dari Kementerian Sosial, nanti ada verifikasi dan segala macam. Nah, ini penundaan yang seperti ini jangan sampai terjadi dari waktu ke waktu. Dan jika semakin lama lagi, tentu masyarakat menjadi ketidakpercayaan masyarakat ini menjadi bagian yang harus diminimalisir oleh pemerintah. Dan kita juga punya catatan kalau bantuan sosial ini disalurkan, hendaknya bantuan sosial ini tidak dipolitisasi ya, penyalurannya. Nah, kita takut ini akan digunakan sebagai upaya-upaya yang membuat memanfaatkan kondisi ini untuk mempolitisasi keadaan. Dan ini menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Ya. Lalu terkait dengan keterlambatan sumbangan ya atau bantuan dana ini bagaimana Uni? Apakah ada sanksi yang akan diberikan dari Kemendagri, bagaimana nih Uni? Ya, kalau sanksi tentu nanti pemerintah akan memastikan ya gimana ini keterlambatan. Yang pasti kita harus memastikan masyarakat punya saluran untuk melaporkan bahwa kondisinya ini semestinya mereka sudah dapatkan, tetapi berbagai informasi masih simpang siur di masyarakat. Nah, kita harus membuat saluran-saluran tersebut karena kalau kita ketahui kalau untuk standar pelayanan publik itu masyarakat harus tahu kepada siapa dia melaporkan atau mengeluhkan. Jadi ada satu mekanisme pengaduan internal yang dibikin mulai di tingkat nagari, di tingkat RT, di tingkat kelurahan, kecamatan gitu ya, sehingga masyarakat bisa melaporkan dan direspon cepat. Gitu. Itu menjadi bagian terpenting. Jelas siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Jelas bagaimana alurnya, dan sampai sekarang itu kan sebetulnya kejelasan alur itu kan yang masih dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sekarang ini di detik-detik yang sudah sangat genting sekali, di mana orang sangat membutuhkannya, pemerintah segera menginformasikan ke seluruh wilayah sehingga masyarakat memahami informasi ini. Ini menjadi bagian terpenting untuk memastikan standar pelayanan publik kapanpun kejadian mereka mendapatkan informasinya, masyarakat mendapatkan informasinya. Terus terkait dengan penjabaran anggaran dari Pemko maupun Pemprov nih Uni, bagaimana untuk dengan bantuan yang tidak tepat sasaran, bagaimana nih Uni? Ya, ini yang menjadi catatan kita tadi gitu ya. Bantuannya itu tidak boleh diskriminatif gitu ya. Yang kedua tidak boleh KKN. Yang kerentanan tidak tepat sasaran itu kan dikarenakan oleh KKN ya. Nah, dan berikutnya itu juga ada data-data yang dimungkinkan menggunakan data-data yang lama, yang orangnya mungkin sudah tidak ada lagi, yang orangnya mungkin sudah pindah, meninggal dan segala macam. Dan itu yang segera harus diverifikasi oleh
pemerintah mulai di tingkat nagari, RT, dan kelurahan serta kecamatan itu harus segera. Jadi kerja ketika bencana ini kan kerja cepat, tidak bisa kerja berlambat-lambat, kerja cepat dan kepastian itu menjadi bagian yang terpenting karena ini terkait dengan keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup itu adalah kewajiban negara untuk memastikannya. Oke. Terkait dengan penjabaran dana tadi, Uni, dikhawatirkan ini kan dari DPRD takutnya tidak tepat sasaran saat bantuan sosial ini disalurkan. Lalu bagaimana untuk mengantisipasinya, Uni? Nah, makanya kita harus melakukan pengawasan terkait ini. Pengawasan itu menjadi bagian yang terpenting. Tapi kalau misalnya dari sekarang kita hanya takut tidak tepat sasaran, tetapi tidak memastikan indikator sasarannya itu juga menjadi bagian yang kelalaian kita juga. Jadi pastikanlah dulu oleh pemerintah indikator-indikator. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya belum tersiapkan, ini menjadi catatan yang sangat penting bahwa sebetulnya ketika memulai program bantuan sosial khusus Sumatera Barat, pemerintah harus memastikan siapa yang harus menerimanya. Walaupun dari Kementerian Sosial itu sudah jelaskan siapa yang harus menerimanya. Berapa anggaran kita yang tersedia itu menjadi bagian terpenting, sehingga berapa anggaran kita tersedia itu kita bisa tahu berapa masing-masing keluarga atau masing-masing orang bisa mendapatkannya atau dalam bentuk apa bantuan itu diberikan. Nah, kalau tidak tepat sasaran itu kan persoalan tadi kita bilang pendataan. Nah, makanya pendataan ini kan yang harus kita segerakan. Kalau datanya nggak ada, gimana kita bisa tahu ya dia untuk memverifikasinya kembali untuk melihat siapa yang sebetulnya harus mendapatkan bantuan sosial ini. Jadi DPR pun menurut kami juga perlu turun ke pemerintah mendiskusikan bersama-sama untuk memastikan siapa sebetulnya yang harus mendapatkan. Mereka adalah orang-orang yang miskin yang saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19 itu harus dipastikan di antara mereka itu adalah mereka-mereka yang kehilangan mata pencahariannya, kehilangan pekerjaannya, mereka di PHK gitu ya. Kemarin kami melakukan pengamatan di berbagai tempat di Kota Padang. Kita lihat misalnya kelompok-kelompok yang selama ini menjadi driver ojek gitu, ojol. Nah, mereka hanya duduk di pinggir-pinggir di trotoar-trotoar. Hampir tidak ada mungkin ya pesanan karena orang kan mereka hanya bisa pemesanan itu hanya pesanan makanan untuk GoFood gitu ya atau GoShop itu yang bisa, yang lain nggak bisa, ngangkut penumpang nggak bisa. Ada banyak ibu-ibu yang di pasar karena kemarin kita lihat Pasar Raya Padang betul-betul tertutup. Hari ini Pasar Raya Padang mulai ramai lagi. Nah, ini juga menjadi catatan penting kita untuk PSBB gitu ya. Nah, mereka tidak berjualan. Jadi ini kan menjadi bagian yang sangat penting kita perhatikan. Ibu-ibu itu sebagian besar yang kita tahu itu mereka adalah perempuan kepala keluarga yang harus dipastikan mendapatkan dukungan bantuan sosial dari pemerintah. Ada juga perempuan-perempuan lansia yang harus. Ya baik, untuk mengantisipasi nih Uni terkait untuk tidak terjadinya penyalahgunaan bansos ini. Tidak disalahgunakan oleh Pemda terkait yang kita dengar informasi seperti yang terjadi di pusat nih Uni, penyalahgunaan bansos ini bagaimana nih Uni? Ya, tadi lagi-lagi saya bilang kita perlu melakukan pengawasan. Ombudsman sendiri membuka ruang untuk masyarakat melapor terkait dengan penggunaan atau implementasi bantuan sosial ini. Kementerian Sosial juga sudah membuka hotline terkait dengan laporan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan atau penyaluran bantuan sosial ini. Jadi kita manfaatkan bersama-sama masyarakat, ayo kita laporkan jika kita melihat adanya penyalahgunaan. Ya misalnya kita merasa adanya penyalahgunaan anggaran. Kalau penyalahgunaan anggaran tentu tindakan yang tegas terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan anggaran itu kan perlu dipastikan. Tetapi di tingkat masyarakat sendiri jika kita melihat ada banyak persoalan-persoalan atau keluhan, mari kita laporkan ke saluran-saluran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kami juga menghimbau sebetulnya Gubernur Sumatera Barat harus menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Oke, terima kasih Uni atas informasinya terkait dengan mengawal bansos dampak COVID-19 pada sore hari ini Uni. Terima kasih atas informasinya sudah disampaikan Uni. Iya.
Baik pemirsa, itulah tadi informasi terakhir yang menutup jumpa kita pada